Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Yudana. Kita di sini kebetulan ada kegiatan kunjungan ya di salah satu kelompok tani yang ada di Desa Mekarjaya. Nama kelompok taninya kelompok tani Sudi Makmur. Terletak di wilayah RW 3 Desa Mekarjaya. Kebun ini seluas 12 hektar kurang lebih, jadi dikelola oleh masyarakat yang tergabung di salah satu kelompok tani yang ada. Mungkin ada beberapa kelompok tani di Desa Mekarjaya yang membidangi tentang tanaman pangan dan hortikultur, ya kelompok tani Sudi Makmur. Oke, nanti bagaimana kelanjutan kita bertemu dengan petani yang ada, kita nanti akan bincang-bincang. Selengkapnya kita saksikan bersama. Monggo. Baik teman-teman, kita di sini sudah ketemu dan langsung bersama petani yang kita sebutkan tadi, didampingi juga oleh Bapak Kepala Desa Mekarjaya dan Pak Purmaji selaku penyuluh dari pertanian Kecamatan Parenggan, membidangi pertanian khususnya mendampingi di Desa Mekarjaya. Mungkin kita ke Pak Kades dulu. Pak Kades mungkin bisa diceritakan kelompok tani Sudi Makmur ini seperti apa awalnya, Pak? Oh, oke. Makasih Mas Agus. Kebetulan kalau kelompok tani Sudi Makmur yang berada di sini, ini kan kita punya tanah desa. Jadi karena tanah ini tidak ada yang menggarap, jadi kemarin saya suruh kelompok tani untuk merawat tanah di sini supaya tanah tersebut bisa bermanfaat untuk khususnya para masyarakat yang ada di sekitar desa sini. Dan alhamdulillah hanya luasan yang tidak begitu luas ya, sekitar 15 hektar. 15 hektar. Ya, alhamdulillah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Mekarjaya. Alhamdulillah. Jadi asal tanahnya itu memang tanah khas desa, Pak ya, memang tanah khas desa yang dikelola oleh kelompok tani Sudi Makmur. Sudah berapa lama, Pak? Kalau lamanya sih sudah lumayan lama, sekitar digarap oleh kelompok tani itu sekitar 2-3 tahun. Baru kali ini saya bisa menghadiri dan juga bisa bertemu dengan petaninya langsung, karena banyak kegiatan desa yang mungkin jadi tidak bisa maksimal untuk membimbing masyarakat kita ini. Dan alhamdulillah mungkin karena ini sudah waktunya untuk menjadikan salah satu ikon yang ada di desa, jadi ya apa boleh buat kita fokus ke sini semua. Kita ke Pak Sapri dulu, Pak. Iya. Ya, kita ke Pak Tani. Nah, Pak Sapri mungkin bisa dijelaskan komoditinya apa aja, Pak Sapri. Monggo. Terima kasih Mas Agus. Kegiatan saya tiap hari bertani di sini, bercocok tanam. Ada nanam jagung, ada cabai, ada keladi juga. Sedikit-sedikit Mas Agus. Ada, ini masih kecil-kecil cabainya. Kebetulan lagi bikin ini apa namanya? Dederan cabai, persemaian. Persemaian ya. Ya, Kalau betul. Pak Sapri sendiri sebenarnya rutinitasnya khusus ke pertanian saja atau ada rutinitas lain? Rutinitas saya cuma ini Mas. Oh, cuma ini. Cuma Jadi ini. mulai jam berapa itu? Enggak tentu, kadang-kadang saya berangkat jam 7, nanti jam 11 istirahat, pulang ke rumah jam 1, jam 2 udah berangkat lagi ke sini, pulang-pulang nanti sore. Ini kalau yang dikelola Pak Sapri sendiri kan di sini kan kelompok tani, Pak ya? Iya betul. Banyak anggota-anggotanya. Kalau yang sampean kelola khususnya sampean garap ini luasannya berapa, Pak? Luasannya ini semuanya yang saya garap setengah hektar. Oh, setengah hektar. Cuma yang tergarap paling cuma seperempat. Seperempat. Iya. Lumayan luas juga. Ini pisang-pisangnya juga punya sampean, Pak? Iya betul. Pisangnya saya tanam di batas punya orang. Jadi biar ada apa namanya, kelihatan batasnya, makanya saya kasih tanam pokok pisang. Oh. Kalau bicara keluh kesahnya, Pak, kesulitannya mungkin apa, pengairan atau ini pupuk misalkan ini, itu gimana? Kalau keluh kesah saya sebagai petani kecil, yang saya keluhkan cuma dipupuk, Mas. Oh, dipupuk.
karena harga pupuk untuk petani kecil seperti saya sangat mahal sekali, apalagi dengan harga pupuk yang non subsidi. Buat saya petani kecil, kalau mau beli itu kayaknya udah pikir-pikir 100 kali. Ya, sekarang harga berapa ini Pak Sapri untuk pupuk sejenis ini? Kebetulan karena Satu karungnya nggak tahu pupuk apa namanya ya, mereknya Avatara, katanya pupuk NPK 1616, ya. harusnya bagus, tapi begitu saya beli terus saya aplikasikan ke jagung, alhamdulillah hasilnya nol. Berarti nggak ada anunya, nggak ada peningkatannya. Nggak ada peningkatannya, Nggak malah ada. jagung saya tetap aja kecil. Kayak kecontet itu Pak ya. Ya nanti gini solusinya dengan penyuluh ya. Kalau masalah pupuk, karena kita ini kan nggak tahu nih Komposisi Iya, komposisi pupuk ini. Mungkin dengan Pak penyuluh pertanian ya yang pengalaman lah. Kalau proses ini kurang lebih waktunya berapa Pak? Jadi mulai sampean menyemai, terus ini kan dipindah nih dari persemaian ini, bisa diceritakan Pak? Ini dari mulai saya menabur biji sampai ditanam sekitar 25 hari. Iya. Waktu ininya biar nanti agak besaran sedikit baru kita ditanam di ini apa namanya di bedengan ya? di bedengan yang sudah dikasih plastik Mulsa. mulsa. Berarti itu yang sudah umur 25 hari ya, situ ya. Iya betul sekali. Program-program ke depan itu gimana Pak? Program kedepannya insya Allah kalau ini ada rezeki bisa beli pupuk buat cabai ini ya nanam cabai Mas. Kalau dari kelompok tani sendiri, khususnya permodalan itu adakah dibantu atau ini murni modal sendiri? Alhamdulillah ini modal swadaya, modal sendiri, dengan modal yang sangat tersendat-sendat. Alhamdulillah modal sendiri. Tapi kalau untuk saprodinya, adakah dari istilahnya, mungkin kalau cangkul pasti sampai sendiri, atau betul. ada alat-alat lain yang digunakan itu yang secara apa? Secara bersama. Alhamdulillah kalau alat seperti bajak sudah ada bagian dari Dinas Pertanian, ada Oh, satu ada. bajak, terus dari Bapak Camat dulu ada bajak besar. Alhamdulillah Traktor ya. ada perhatian dari Bapak Camat, terima kasih sekali. Kalau untuk anunya, seperti proses pengelolaannya itu berarti gantian. Pengelolaannya seperti kami membajak gantian. Gantian. Siapa yang bisa dia yang membajak, terus kalau saya sendiri karena tenaga udah nggak mampu, akhirnya ya saya nyuruh teman yang bisa membajak karena napas saya udah nggak kuat. Mungkin kalau Pak Kades ada pertanyaan. Iya. Jadi gini Pak Sapri, karena kita ini di desa ini kan dituntut untuk membuat PAD ya, karena kita ini kan menuju ke desa mandiri. Betul. Gimana seandainya di tempat ini ya yang sudah digarap oleh petani-petani dan kelompok tani ini kita desain supaya nanti kedepannya bisa menjadi tempat wisata. Jadi tempat wisata pertanian Pak Sapri. Iya. Jadi nanti sampean-sampean yang bercocok tanam bisa menjual hasil tanamnya itu di sini. Nah, jadi nggak usah jauh-jauh, tetap di sini gitu loh. Jadi nanti kita desain dengan KAUR dan juga Karang Taruna, BUMDes beserta kelompok tani Sudi Makmur ya. Nah, nanti supaya bisa membentuk daerah sini menjadi wisata. Karena kalau kita ada wisata, insya Allah kedepannya untuk generasi akan datang yakin akan lebih baik. Wah, itu sangat bagus sekali ya Pak ya, rencana yang sangat bagus sekali untuk kemajuan desa, untuk memajukan pertanian, sangat bagus sekali. Kalau seandainya ini betul-betul digarap, dikelola sama pemerintah desa, saya yakin prospeknya sangat cerah sekali ya. Apalagi Sangat gini bagus Pak Sapri, ini kan kita dapat bocoran dari Bapak Penyuluh bahwa di tanggal 1 atau tanggal 2 itu Pak Bupati itu mau berkunjung ke sini gitu loh. Ya. Nah, jadi makanya saya datang ke sini untuk menyiapkan segala sesuatunya, apa yang nggak enak dipandang nanti kita benahi bersama-sama gitu. Iya. Iya. Ini sangat bagus sekali ya Pak ya, apalagi ini benar-benar didukung sama pemerintah.
pemerintah desa sangat mendukung pertanian. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kemajuan desa kita semua, biar kemakmuran benar-benar terwujud. Dan juga perlu saya sampaikan juga untuk seluruh kelompok tani yang ada. Jadi nanti apabila aparatur desa sudah mendatangkan alat eksa ya, tolong dibantu kerjasamanya. Paling tidak kalau ada hasil panen, entah itu singkong, entah itu pisang, nanti direbus supaya kita makan bersama-sama lah. Oh ya, siap. Itu siap. Nanti kan ini untuk kedepannya juga supaya jalan-jalannya bagus. Karena kalau kita jalannya masuk ke sini nggak ada kan kita susah ini Pak. Sangat susah sekali. Ya. Kalau seandainya ini jalannya dibangun, terus saya bisa kirim pupuk Kandang. pupuk kandang pakai kendaraan. Nah, sangat bagus sekali ya itu Pak. yang diharapkan seperti itu. Itu harapan saya juga, harapan petani di sini semua. Ya. Saya sangat bagus sekali tuh Pak. Ya, alhamdulillah nanti minggu depan kita sudah datangkan alat eksanya ke sini. Ya. Mulai Terima kasih hari Pak. Senin, insya Allah sudah ke sini untuk merapikan tempat ini dan juga mengatur supaya kelihatan baik. Iya, merapikan berarti Pak ya. Iya. Pembenahan. Kalau sekarang dari Pak Purmaji sendiri selaku pendamping atau penyuluh dari pertanian kecamatan, gimana Pak melihat selama ini perjalanan mungkin Bapak sendiri mengikuti kan kelompok tani Sudi Makmur ini seperti apa Pak menurut Bapak? Ya, terima kasih Mas Agus telah memberi waktu kepada saya. Terima kasih juga dengan Pak Kepala Desa selaku kepala yang di sini yang telah dituakan. Dan saya sangat bangga kepada semua kelompok tani yang ada di Mekarjaya. Di sini saya kalau tinggal di sini saya ibaratkan seperti rumah saya sendiri, sehingga semua warga baik petani dengan enggak itu saya anggap sebagai keluarga sendiri. Sehingga saya sendiri untuk menyampaikan sesuatu itu enggak canggung-canggung. Karena apa? Saya merasa ada ikatan kekeluargaan. Sehingga apabila ada sesuatu baik masalah di pertanian, kami enak aja untuk menyampaikan. Dan itu juga kami sangat berterima kasih kerjasamanya dari pihak desa ya, yang telah mendukung program pemerintah yaitu di bidang pertanian. Untuk itu jangan hanya sampai di sini, kami mengharapkan demi kesejahteraan warga khususnya pertanian umumnya kepada masyarakat semuanya. Dan di sini saya perhatikan Pak Agus, memang banyak kendala di sini ya, terutama kalau musim kemarau air ya, kalau musim hujan ya kebanyakan air, itu sudah logis ya. Tapi semua itu kan anugerah dan kita sendiri yang bisa mengoptimalkan, bisa mengatur. Kalau kita bisa mengatur, gimana caranya? Makanya kami melihat, mendengar yang disampaikan dengan Pak Safi tadi, katanya pupuk mahal ya. Ada pupuk murah tapi nggak bermutu. Kami sangat mengharapkan untuk gimana caranya bisa keluar daripada itu. Minimal kita bisa menekan sedikit, yaitu kita penggunaan pupuk kompos ya, pupuk kompos. Untuk itu tolong Pak Kepala Desa bisa memfasilitasi keluarga kita, warga-warga kita yang mempunyai kesulitan untuk mendapatkan pupuk ya Pak Sarwi ya. Ya betul sekali. Nggih. Maka itu gimana nanti syukur-syukur di sini kan banyak mobil ya, banyak mobil, biarpun membeli mungkin bisa lebih murah sedikit, tapi bisa membantu untuk keperluan daripada Pak Petani. Dan kami mengharapkan nanti seandainya dari Dinas Pertanian, dengan adanya pengairannya sulit, kami mengharapkan sekali supaya di Mekarjaya ini diberi proyek yaitu sumur dalam Pak. Ya, sumur dalam. Sumur dalam itu yang sudah yang saya lihat yang di Menjalin itu dibor dari dalam sana, tapi ditempatkan yang
daerah yang Daerah atas, atas, yang di iya. atas, sehingga turunnya nanti itu enak. Enak. Heeh. Dan itu mungkin kita bisa memakai paralon aja, sehingga dipecah pakai paralon yang kecil-kecil. Nanti bapak-bapak yang memerlukan bisa Tinggal membuka buka keran. Oke. Mungkin nanti setiap petak yang mempunyai kan dibuatkan keran-keran sendiri Iya. gitu. Iya. Maunya saya kalau dari dinas Pertanian. Ya, mengabulkan lah, menghendaki, mengabulkan gitu loh. Itu kan demi apa ya, kita itu kan cuma berusaha, tapi Iya. mereka yang putuskan. Dan untuk lagi sekali lagi ini Pak, kalau bisa teman-teman yang lain mungkin yang kurang optimal di bidang pertanian, sangat disayangkan. Seperti apa kita cita-cita dulu ya, Iya. cita-cita dulu dari Jawa ke Kalimantan mencari tanah lebar ya. Setelah banyak tanah lebar Kok nggak semangat? dioptimalkan Iya, gitu, tidak maka optimal. daripada itu tolong dukungannya Iya. ya, dukungannya daripada kelurahan Pemerintah. pemerintah desa untuk menyepot lah. Kami juga bisa juga memberi motivasi supaya lebih giat, dan nanti itu lagi kalau ada ADD Pak, kalau bisa tuh disisihkan, dibantukan untuk Bapak Tani Pak. Iya. Bisa Pak. Ya kebetulan Gimana caranya kemarin gitu? kalau dari CSR di Primakom itu pernah kita untuk bantukan itu Pak, pembuatan rumah Oh iya iya. rumah singgah ya, pondok ya. Pondok. Itu kita ada sedikit bantuan dari CSR Ya. ya, dari PT Uni Primakom. Ya. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya ada terus ini, Ya. karena kita ada pembuatan jalan ya. Iya. Pasti nanti ada perlu gorong-gorong Iya. dan juga apa mungkin pengerasan jalan ya. Kekerasan, ya. Nah, nanti itu pun nanti bisa kita sisihkan dari dana CSR ya, dari pihak ketiga ya. Iya. Dan bisa dinikmati oleh masyarakat langsung ya. Itu memang kehendak daripada masyarakat itu kira-kira yang bisa benar-benar bisa kena dengan sasaran gitu ya. Iya. Kalau itu kan untuk umum, tapi sasarannya memang Sasarannya benar-benar benar. gitu, tepat sasaran. Yang pasti mungkin seperti ini Pak, petani-petani yang kebetulan sudah mengelola atau menggarap seperti Pak Sapri, karena mungkin tidak ada wadah untuk menyampaikan apa sih kemauannya petani itu, keluhan-keluhannya. Jadi kebetulan Bapak Kepala Desa ada di sini, beliau menyampaikan seperti itu. Apalagi wacana Bapak Kades tadi ingin menjadikan tempat ini sebagai agrowisata. Jadi kan otomatis apa yang menjadi angan-angan Pak Sapri selama ini secara nggak langsung Pak Kades juga bakal mengiyakan Ya, mensupport terus. spot kegiatan. Nanti Nah kan ini Pak Kades, saya tuh cuma punya angan-angan gitu. di Kalimantan di sini, saya kira belum ada yang namanya kampung ternak Pak. Oh ya, kampung ternak ya. Kampung ternak. Seandainya kita mengawali, dibuatkan di desa di anu tuh jangan ada ternak, tapi diplotkan di sini. Jadinya seandainya nanti kotorannya itu mudah dimanfaatkan oleh Petani. bapak taninya. Pekan kompos tadi. Itu Kompos-komposnya sangat itu. bagus sekali Pak. Nggih. Sangat bagus sekali kalau seandainya di sini plus ada ternaknya juga, terus si kotorannya itu bisa jadi pupuk. Dimanfaatkan ya. Kebetulan Pak, kemarin saya sudah berbincang-bincang dengan ketua kelompok tani. Kebetulan ketua kelompok tani itu kan belantik sapi. Nggih. Nah, itu nanti rencana kalau memang beliau itu bersedia, itu nanti saya fokuskan ternak-ternak beliau itu nanti ditempatkan di sini, dan kotoran sapinya itu bisa dimanfaatkan oleh petani-petani yang ada di sini gitu loh. Kemarin sudah ada temu di kantor ya dengan sekretarisnya Pak Agus Hanif ya. Ada Nah, ancang-ancang. dan juga sudah saya kasih tahu wawasan tentang untuk agrowisata ke depannya. Beliau-beliau semua mendukung. Makanya beliau-beliau nanti yang ada di kelompok tani ini akan saya bentuk menjadi Pokdarwisnya. Jadi kelompok sadar wisata. Supaya nanti wisata di Desa Mekarjaya ini bisa bisa terwujud gitu loh. Wujud. Apa yang menjadi cita-cita kita semuanya. Ya, semoga apa yang dicita-citakan dengan Pak Kades bisa membuat dampak bermanfaat Amin, kepada Amin.
masyarakat sekitarnya, khususnya di Mekarjaya, umumnya di Perenggan. Dengan niat yang baik ini, semoga Tuhan bisa mengamini. Amin. Ya mudah-mudahan program kita ini bisa berlanjut dan sesuai apa yang menjadi keinginan kita semuanya. Oke, berarti mungkin tadi sudah kita dengarkan juga harapan-harapan dari pelaku selaku petani tadi, Pak Sapri. Pak Kades sudah mengamini, bahkan membuatkan program tentang desa wisata yang mana mungkin nanti bisa dikelola oleh kelompok tani yang ada dan memberdayakan mungkin masyarakat atau karang taruna yang ada di Desa Mekarjaya. Dan sudah kita dengarkan juga tadi pemaparan dari Bapak Pemaji selaku pendamping kelompok tani yang ada di Kecamatan Perenggan. Mungkin kita bisa bertemu nanti dengan pengurusnya juga Pak ya, dengan ketua dan pengurus yang Terima lain. kasih Pak, kita mau permisi Pak nggih. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Permisi, makasih Pak. banyak. Ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi perbincangan kita mungkin sudah disampaikan oleh Pak Kades dan Pak Purmaji dan Pak Sapri tadi. Sekian dari kami, jangan lupa ikuti terus kegiatan kami selaku pemerintah Desa Mekarjaya dalam segala bidang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.